sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Pembacaan Mazmur 28 ayat 1-3. Tuhan perisaiku. Dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, gunung batuku, aku berseru. Janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi hatinya penuh kejahatan. Selamat pagi saudara-saudara, kembali bersama dengan saya dalam persekutuan doa pagi GKI Surya Utama. Saat ini kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Untuk itu sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu untuk pemeliharaanmu. Biarlah kiranya ya Tuhan, bukan saja kami boleh merasakan pemeliharaan, penyediaan, perlindungan Tuhan atas kehidupan jasmani kami, tapi juga pembaruan dalam kehidupan rohani kami. Untuk itu biarlah kami boleh bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dan boleh belajar dan dibentuk melaluinya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan firman Tuhan dari kitab Filipi, pasal yang pertama, ayat 15-21 demikian. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang, Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian pembacaan firman Tuhan, saudara-saudara. Saudara-saudara, hari ini kita mau berbicara tentang pelayanan. Saya pernah menonton sebuah film, saya lupa judulnya apa, tapi film itu bercerita tentang sebuah paduan suara di gereja yang sedih lah, anggotanya demotivasi. Kalau disuruh nyanyi juga suaranya kemana-mana, dalam arti tidak kompak. Lalu datanglah seorang produser dari kota besar yang sedang kena masalah, lalu dia datang ke kota kecil dan dia mampir ke gereja itu dan dia tergerak untuk membenahi paduan suara itu karena dia seorang produser musik. Dia mulai dengan bertanya, oke, saudara-saudara, kalian semua di sini kumpul untuk apa? Apa yang menjadi motivasi saudara-saudara untuk berkumpul dalam paduan suara ini? Nah, yang menarik adalah jawabannya masing-masing adalah untuk kepentingan diri masing-masing. Bukan karena untuk melayani Tuhan, mau memberikan talenta yang terbaik, atau untuk menjadi saluran berkat, mengabarkan firman melalui lagu kepada jemaat, tapi motivasi masing-masing. Bahkan ada yang
bukan orang Kristen, maksudnya bukan anggota gereja. Lalu ditanya kenapa dia ada di situ, karena katanya mertuanya lagi datang berkunjung dari luar kota selama berbulan-bulan dan dia perlu keluar dari rumah. Ada alasan untuk keluar dari rumah. Nah, saudara-saudara, walaupun itu tentu hanya sebuah film, jangan-jangan demikian juga kita dalam bergereja ketika kita bicara soal motivasi melayani. Apa sih yang menjadi motivasi kita dalam melayani? Saudara-saudara, kadang-kadang kita nggak berpikir ya, aduh motivasi melayani apa ya, bersyukurlah gitu ya. Ya kan sudah Tuhan berkati, masa tidak mau melayani? Atau mungkin motivasinya ya karena saya diajak teman, atau mungkin ada juga yang karena aduh saya nggak betah di gereja itu, banyak yang tidak beres yang mau saya bereskan gitu ya, sehingga mungkin kita punya motivasi yang tidak sekonyol film tadi, menghindari mertua datang berkunjung, cukup jelas. Tapi kadang-kadang saudara-saudara begini, motivasi kita itu baru kelihatan kekuatannya ketika teruji dalam sebuah masalah. Nah, Paulus, kita sudah kenal Paulus, tentu sudah jelas apa yang menjadi motivasi dia, panggilan dia, perjumpaan dia dengan Tuhan, apa yang menjadi visi misi dia untuk menjadi pekabar Injil bagi khususnya orang-orang non-Yahudi. Nah, tetapi saudara-saudara, kalau semua lancar, maka motivasi Paulus tidak sungguh-sungguh teruji. Nah, di sini kita juga tahu bahwa dalam perjalanannya Paulus ditangkap, ditahan, menjadi tahanan politik, dan saat menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia sedang ada di penjara karena pemberitaan Injil. Nah, ternyata bukan itu saja, belum cukup di situ saja yang menjadi hambatannya, tetapi juga dikatakan ada orang-orang Kristen, orang-orang sepelayanan yang iri dengki terhadap Paulus, yang juga bermaksud menyusahkan, menjatuhkan Paulus dengan memberitakan Injil. Maksudnya supaya Paulus makin ditindas di penjara. Saudara pasti sudah pernah mendengar latar belakang ini. Tetapi justru dalam keadaan yang demikianlah, di sini Paulus menunjukkan apa yang menjadi kemurnian motivasinya dalam melayani Tuhan, dalam mengabarkan Injil. Nah, saudara-saudara, mungkin kemudian pertanyaannya adalah, loh kok ada orang-orang yang saat itu, orang-orang Kristen, rekan-rekan sepelayanan Paulus yang memberitakan Injil dengan maksud palsu? Kok mereka memberitakan Injil dengan maksud dengki? Nah, ini dia saudara-saudara, memang kadang-kadang sesuatu itu tampak baik dilakukan dalam pelayanan, bahkan mungkin seperti kata Paulus, toh Kristus diberitakan, toh ada buahnya, tetapi kita perlu menguji hati kita dalam pelayanan. Apa yang menjadi motivasi palsu dari rekan-rekan Paulus yang mengabarkan Injil karena iri dengki ini sebetulnya adalah egonya. Ego dalam arti dirinya, ketidaksukaannya kepada Paulus, ketidaksetujuannya, dan ini yang memotivasi dia untuk melakukan pelayanan. Nah, mungkin kadang-kadang kita ingin melayani karena kita ingin membuktikan diri bahwa kita bisa lebih baik daripada yang sebelumnya. Saya pernah mewawancara calon mahasiswa teologi sudah berapa tahun yang lalu ketika ditanya apa yang menjadi motivasi dia mau belajar teologi, mau jadi pendeta, karena dia bilang dia gak puas dengan pendetanya, dia mau nunjukin ke pendetanya gimana jadi pendeta yang lebih baik. Saudara-saudara, mungkin ya mungkin juga memang pendetanya mungkin tidak cukup baik di mata dia, atau mungkin juga di mata jemaat kebanyakan, tetapi rasanya itu tidak cukup kuat untuk menjadi motivasi untuk kita menunjukkan diri. Atau mungkin juga kadang-kadang kita mau melayani untuk membuktikan diri, bukan dalam arti membuktikan diri lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik daripada yang orang sangka tentang diri kita. Misalnya mungkin selama ini kita dipikir orang yang tidak benar, orang yang hidupnya tidak beres, lalu kita mau menunjukkan nih, saya pelayanan, saya tunjukkan bahwa saya dipilih dan dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Atau banyak contoh lainnya saudara-saudara yang membuat motivasi kita melayani sebetulnya tidak murni untuk Tuhan atau untuk kebaikan sesama. Nah, di sini perlunya kita menguji diri. Syukur-syukur kalau kita bisa sadar sebelumnya, kita bisa menguji diri sebelum Tuhan yang memberikan ujian itu. Karena
Kalau kita sudah menguji diri lalu kita menyadari ternyata ada yang salah, bisa kita perbaiki. Nah, saudara-saudara, Paulus menunjukkan bahwa motivasi dia itu tidak panggilan dia untuk mengabarkan Injil itu tidak menjadi redup karena dia di penjara, dan juga tidak menjadi berubah ketika orang-orang yang tanda kutip adalah musuhnya yang melakukan tugas panggilan yang Paulus rintis itu. Di sini apa yang menjadi indikatornya adalah sukacita. Dia katakan, tapi tidak mengapa, but it's okay. Tidak mengapa, sekalipun maksudnya jahat, toh Injil Kristus tetap diberitakan. Saudara-saudara, indikator sukacita dalam sebuah pelayanan ini menjadi penting. Dalam arti sukacita bukan berarti senang-senang, kumpul-kumpul, selalu ketawa ya, diucapkan apresiasi, diterima kasih, atau semua pelayanan kita sesuai dengan apa yang kita rencanakan, bukan. Sukacita di sini adalah ketika hati kita mengalami damai sejahtera, bahkan sekalipun dalam pelayanan mungkin kita tidak mendapat ucapan terima kasih, bahkan mungkin malah alih-alih terima kasih, apresiasi, kita malah dikritik, atau mungkin target yang hendak kita capai tidak sesuai ya, target peserta acara, target atau gambaran-gambaran ideal kita tidak tercapai, tapi kita tetap mengalami sukacita, kita bisa berkata it's okay, nggak apa-apa. Bukan dalam arti menghibur diri karena asal-asalan mengerjakan lalu berantakan lalu kita bilang ya nggak apa-apa, Paulus juga bilang it's okay, bukan. Tetapi ketika kita bisa tetap mengalami sukacita apapun yang terjadi. Bahkan juga mungkin sekalipun kita yang punya visi, kita yang udah berjerih payah mengerjakan, lalu seperti Musa, hanya bisa melihat dari kejauhan dan yang masuk ke tanah perjanjian itu adalah Yosua. Tidak mengapa. Karena motivasi kita melayani itu bukan soal diri kita yang mendapat tempat kehormatan, baik di mata Tuhan maupun di mata manusia, tetapi bagaimana sebuah misi dari Tuhan itu bisa terlaksana. Tidak masalah kalau bukan saya yang mengerjakan atau saya yang mendapat apresiasi, tidak masalah, yang penting apa yang menjadi misi itu tercapai. Nah, saudara-saudara, ini indikatornya, sukacita. Kemampuan kita untuk berkata it's okay, gak apa-apa. Sekalipun sesuatu itu tidak sesuai dengan yang ideal atau yang kita rencanakan. Nah, bagaimana kita bisa sampai pada tahap sukacita yang tidak mengapa gini ya, yang tidak melekat pada ego kita maupun pada hasil, yaitu perlunya pengosongan diri. Nah, udah lama kita bicara soal nilai pengosongan diri sebagai nilai kita bersama sebagai jemaat GKI Surya Utama. Pengosongan diri ini artinya adalah ketika kita melihat bahwa hidup kita adalah alat Tuhan. Bahwa Tuhan udah memberkati kita dengan begitu banyak, ada begitu banyak hal yang baik, dan semuanya ini ya adalah milik Tuhan, dan sebuah berkat kalau Tuhan mau pakai kita menjadi saluran berkat. Nah, saudara-saudara, itu yang pertama ya, kemampuan untuk mengosongkan diri, dan juga yang kedua, Paulus katakan berkat apa? Aku tahu bahwa kesudahan semuanya adalah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Nah, di sini Paulus acknowledge, memberi pengakuan kepada dukungan doa dari jemaat di Filipi. Nah, ini perlunya persekutuan dalam kita menjaga pengosongan diri. Jadi kehidupan bergereja, kehidupan kita saling melayani, bahkan kehidupan kita di tengah dunia itu bukan soal individualisme, bukan soal pencapaian-pencapaian pribadi, tetapi berjalan bersama ya, bahkan dalam pekerjaan, dalam bermasyarakat, berpolitik sekalipun itu bukan soal individu, tetapi bagaimana ini semua menjadi perjalanan bersama dan kita saling mendukung, saling melengkapi. Dalam hal ini Paulus mengapresiasi dukungan doa jemaat Filipi. Dukungan doa, bukan dukungan pembenaran atau jadi ngegeng ya, itu orang-orang itu jahat sama Paulus, jemaat yang ini pro Paulus, bukan pro kontra, anti dan sebagainya, tapi dukungan doa, kesehatian. Nah, ini pentingnya bagaimana
supaya kita memiliki pelayanan yang berkenan di hadapan Tuhan, kita mengosongkan diri dan kita punya komunitas, kita bertumbuh dalam persekutuan. Dan yang terakhir saudara-saudara adalah Paulus katakan, yang aku tahu bahwa dalam segala hal aku tidak akan mendapat malu. I shall not be put to shame. Maksudnya di sini, malu di sini bukan berarti sekali lagi soal egonya ya, Paulus ditertawakan, bukan. Tapi artinya bahwa dia tidak akan mati konyol, pengorbanannya tidak sia-sia. Apa yang dia percayai bukanlah omong kosong belaka. Artinya yang membuat Paulus bisa bertahan, bisa punya keyakinan, bisa tetap bersuka cita adalah karena dia tahu siapa yang dia percaya, dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia tahu dari mana panggilannya itu berasal. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga punya keyakinan, relasi yang sangat dekat dengan Tuhan sehingga kita yakin bahwa yang kita lakukan ini bukan hanya mengisi waktu, bukan buang-buang waktu atau buang-buang tenaga, tapi sebuah perjalanan iman, sebuah perjalanan kebenaran, sebuah panggilan dari Tuhan sendiri. Kiranya kita boleh menguji diri kita masing-masing dalam pelayanan dan juga dalam perjalanan iman kita. Tuhan memberkati. Saudara-saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah kami, pada saat ini kami mau membawa di dalam doa kami apa yang menjadi kerinduan, permohonan, dan juga kebutuhan kami. Saat ini ya Tuhan, sebagai gereja kami mau membawa dalam doa proses pencalonan penatua untuk kemajelisan periode 2024 sampai 2027. Tuhan, biarlah kiranya Tuhan yang boleh menunjukkan orang-orang yang tepat, yang mampu, yang mau dan yang siap untuk melayani Tuhan di kemajelisan. Biarlah kiranya Tuhan pakai umat-Mu, anggota jemaat untuk memberi nama-nama yang bisa dicalonkan. Dan biarlah pada waktunya mereka pun boleh memberi diri untuk menjadi pelayan Tuhan di kemajelisan. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk pelayanan kami bersama, khususnya dalam Pokja Misi, dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat, baik dalam poliklinik maupun posyandu. Tuhan, kami mau serahkan pelayanan kami ini agar bukan saja menjadi berkat, tapi juga boleh menjadi kesaksian yang memuliakan nama Tuhan, bagaimana kehadiran gereja membawa manfaat menjadi berkat bagi masyarakat. Biarlah kiranya Tuhan berkati para pelayan pengurus dalam pelayanan Gospel ini Tuhan. Dan juga biarlah kiranya Tuhan boleh berikan kami segala yang diperlukan, baik itu dana maupun juga tenaga, waktu untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk polusi udara, polusi air dan tanah, juga pencemaran yang terjadi yang saat ini semakin nyata di dalam keseharian kami. Ketika kami tidak lagi bisa menghindari, biarlah ini boleh menjadi momen kesadaran kami bersama untuk menyadari bahwa betapa kami membutuhkan alam yang sehat. Untuk itu biarlah kami boleh sungguh-sungguh menjaga lingkungan dan alam kami dengan memperhatikan cara hidup kami, pola konsumsi kami, bagaimana kami mengelola sampah kami, bagaimana juga kami mengelola berkat Tuhan dengan cara konsumsi kami yang bertanggung jawab. Tuhan juga tolong agar pemerintah boleh turun tangan dan ambil tindakan yang nyata hasilnya, sehingga masalah polusi ini boleh segera selesai dan kami boleh kembali menikmati udara yang segar setelah sekian lama kami harus berkompromi dengan udara yang tercemar. Tuhan, saat ini kami mau serahkan juga setiap pergumulan kami pribadi ke dalam tangan Tuhan. Engkau kenal kami satu persatu. Engkau tahu ada di antara kami yang bergumul dengan masalah kesehatan, masalah mungkin di dalam relasi, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan. Engkau juga tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, bahkan apa yang menjadi kerinduan hati kami. Tuhan, biarlah kiranya Engkau boleh mendengar doa-doa kami, dan biarlah kiranya Tuhan jawaban-Mu boleh kami dengar, kami terima, dan kami patuhi. Kami percaya Engkau adalah Allah yang mendengar, Allah yang menyediakan, Allah yang melindungi, Allah yang memelihara. Maka hanya dalam
tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa ini. Amin.